Jadi sebenarnya seluruh amal ibadah dan sholat kita itu adalah racun buat kita sendiri, yakni di dalamnya kita syirik, di dalamnya kita mensekutukan Allah dengan diri manusia kita yang berkuasa untuk melakukannya. Bagaimana mungkin ini diterima Allah? Inilah kesyirikan kepada Allah yang tak pernah dapat diampuni oleh Allah sebelum manusia itu dikehendaki Allah untuk bertaubat. Jadi jangan sangka selama ini kita bisa ibadah dan sholat. Jangan sangka selama ini kita nyembah mengabdi kepada Allah, kecuali selama ini kita menyembah dan mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri. Inilah amal-amal yang tersesat di sisi Allah. Bagaimana mungkin tidak gagal total karena yang disembah bukan Allah. Bagaimana mungkin ibadah dan sholat itu sampai kepada Allah sementara di dalam hati kita tidak mengabdi menyembah kepada Allah. Nah, alhamdulillah mungkin kita bisa menyadari itu semua. Oh, ternyata sejak akil balik sampai setua ini yang kulakukan bukan ibadah, melainkan kemaksiatan saja, persekutuan saja, kesyirikan saja kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan kepada kita kesadaran yang demikian itu, agar hati kita tidak tersesat lagi kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat dan ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah lah, Tuhan sekalian alam. Jadi selama ini kita merasa kitalah yang berbuat. Inilah tanda selama ini kitalah yang menjadi Tuhan, yang menjadi Allah. Inilah kesesatan manusia kepada Tuhannya selama ini. Jadi seluruh ibadah dan sholat itu bukan ibadah, tapi racun yang membakar manusianya. Di dalam hati manusianya merasa bangga di dalamnya, merasa hormat di dalamnya, merasa mulia di dalamnya, karena ia seolah-olah dialah pelaku utamanya, sebagai aktornya yang mengaktori keadaan badaniyahnya, keadaan syariatnya. Maka jatuhlah hamba ke lembah kenistaan, ke lembah Jahannam. Jadi itulah api yang tak berasap, yang berbahan bakar badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Disitulah neraka. Kapan neraka itu? Besok apa sekarang? Besok setelah badan dikembalikan menjadi tanah, sehingga badan dan hati sudah tiada lagi bahan bakarnya,
Apa sekarang ketika bahan bakarnya ini sedang banyak-banyaknya? Sekaranglah bahan bakar itu melimpah ruah. Hati yang buta kepada Tuhan sebagai pencipta dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa memahami itu semua. Mari kita lanjutkan kembali pertanyaan yang kedua. Apakah bisa orang yang baru belajar syariat tanpa belajar toreko langsung bisa belajar hakikat dan makrifat? Allah Maha menghendaki hambanya. Saya jelaskan syariat, toreko, hakikat dan makrifat yang ada di dalam Al-Quran Qadim, yang ada di dalam diri kita. Jangan menyaksikan syariat, toreko, hakikat dan makrifat yang ada di luar diri. Bila kita belajar syariat, toreko, hakikat yang ada di luar diri kita, maka butuh puluhan tahun kita belajarnya. Banyak bahasan-bahasannya, banyak perdebatan-perdebatannya. Kalau Al-Quran Qadim yang saya buka, yang kita baca, maka kita semua akan cepat memahaminya. Setengah jam saja atau seperempat jam saja Anda sudah paham apa itu syariat, apa itu toriko, apa itu hakikat, dan apa itu makrifat. Asalkan Anda membaca, menyimak dengan hati yang bersih. Mari saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah anggapan kita semua selama ini Allah lebih, manusia lebih wujud daripada Allah. Iya bukan? Selama ini akidah, iman dan kepercayaan kita di hati kita seolah-olah manusia lebih nyata daripada Allah. Iya tidak? Seolah-olah alam dunia dan semesta ini lebih wujud daripada Allah. Seolah-olah syariat itu lebih utama daripada makrifat. Seolah-olah syariat itu lebih wujud daripada makrifat. Iya kan? Ayo mari kita buktikan bersama-sama kedudukan masing-masing syariat, toreko, hakikat dan makrifat yang ada di dalam Al-Quran Qadim, Al-Quran yang terdahulu sebelum kitab-kitab yang ada di dunia ini muncul, yakni Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab yang lain muncul. Al-Quran Qadimlah sumber dari segala sumber kitab-kitab yang ada di luar diri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, syariat. Apakah syariat itu? Jadi yang dinamakan syariat itu bukan pekerjaan sholat dan ibadah itu saja yang dinamakan syariat di sisi Allah. Itu kan syariat yang dianggap syariat manusianya, syariat ibadah manusianya.
Yang dimaksud syariat di sisi Allah itu sejak bangun tidur sampai tidur kembali, itulah syariatullah, itulah af'alullah. Di dalamnya kita bisa bertemu Allah ataukah kita menyimpang jauh dan tersesat dari Allah.